Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anditya Syahbana Indra Rukmana dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan hari ini, saya akan mensimulasikan cara restorasi kelas 4 CV Black dengan bahan resin komposit. Yang pertama, saya akan mencuci tangan menurut WHO atau terdiri dari 6 langkah. Kemudian menggunakan APD, yaitu masker, dan juga handscoon. Selanjutnya, saya akan mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, ada diagnostic set, terdiri dari kaca mulut, pinset, sonde, dan ekskavator. Kemudian cotton roll, cotton pellet. Lalu, di sini ada pati. Kemudian untuk bor preparasinya ada bor visor diamond, bor flame diamond, kemudian ada bor finishing, kemudian ada enhance, lalu ada handpiece high speed, ada handpiece low speed, kemudian ETSA, microbrass bonding, resin komposit flowable, resin komposit packable, plastik instrumen, LC, kaca, set guide, dan juga ada articulating paper, celluloid strip, dan finishing strip dan polishing strip. Selanjutnya, saya di sini untuk restorasi kelas 4 menggunakan teknik mock-up. Yang pertama, langkahnya melakukan pencetakan pada pasien terlebih dahulu, yaitu pada rang atas. Untuk kasusnya di sini ada gigi 21 fraktur Ellis kelas 2, kemudian dilakukan pencetakan juga pada rang bawah atau antagonisnya. Kemudian setelah itu dilakukan pengisian menggunakan stone, lalu pembuatan model malam pada bagian gigi yang akan dilakukan restorasi, dibuat model malam merah, lalu pembuatan pati, yaitu dimanipulasi terlebih dahulu, kemudian ditempelkan pada bagian palatal dari model studi. Seperti ini di model studi. Jika sudah, selanjutnya melakukan pemilihan warna. Pemilihan warna di sini menggunakan set guide. Untuk prinsipnya, pada saat pemilihan warna, itu pasien menghapus lipstik terlebih dahulu apabila menggunakan lipstik. Kemudian matikan lampu DU. Lalu melakukan pembasahan pada set gate, dibasahi dengan air. Lalu mengambil satu atau dua set gate yang warnanya mendekati dengan warna gigi pasien. Dan ditunjukkan pada bagian gigi tetangganya dan meminta konfirmasi kepada pasien apakah pasien sudah merasa cocok dengan warnanya. Didapatkan di sini warna yang cocok untuk gigi pasien adalah A2. Kita menjelaskan prinsip preparasi. Di sini ada 7 prinsip preparasi, yaitu ada outline form, di mana itu merupakan gambaran dari kavitas yang akan direstorasi. Kemudian ada resistant form, yaitu bentuk kavitas agar restorasinya tidak pecah. Kemudian retention form, yaitu bentuk kavitas agar tidak lepas pada saat dilakukan pengunyahan. Kemudian convenience form, yaitu bentuk kavitas yang mudah diaplikasikan bahan. Kemudian pembersihan karies, mengelus sudut yang tajam, dan toilet of the cavity, yaitu pembersihan kavitas menggunakan kapas dan cavity cleanser. Selanjutnya untuk di sini, untuk preparasinya, karena kasusnya di sini tadi gigi 21 adalah fraktur Ellis kelas 2 dan patahnya sudah melibatkan dentin, maka pada bagian palatal itu dilakukan penghalusan menggunakan bor visor diamond. Untuk penghalusan sudut yang tajam ini menggunakan bor visor diamond, dihaluskan dan dibuang jaringan emal yang tidak didukung oleh dentin. Jika sudah, selanjutnya dilakukan pembuatan bevel. Untuk bevelnya menggunakan flame bor diamond. Pembuatan bevel dilakukan pada cover surface margin membentuk sudut 45 derajat. Bevel dibuat dengan tipe long bevel dan dibuat
minimal kira-kira 2 mm atau sepanjang dari lebar kavitas. Sudah. Selanjutnya, kemudian keringkan kavitas menggunakan cotton pellet. Kemudian dilakukan aplikasi ETSA. Di sini ETSA dipilih menggunakan ETSA dan bonding generasi 5. Ini ETSA-nya adalah dapat siring. Diaplikasikan sepanjang dari bagian yang di bevel atau cover surface margin tadi. Untuk pada bagian email itu 20 detik dan pada bagian dentin 15 detik. Jika sudah dilakukan pencucian atau pembersihan dari ETSA menggunakan cotton pad yang dibasahi dengan air. Kemudian dikeringkan menggunakan hembusan udara secara tidak langsung. Jika sudah, selanjutnya dilakukan bonding. Di sini bahan bonding diambil menggunakan microbrush. Dibonding pada bagian tadi yang telah dietsa, pada bagian labial dan palatal. Didiamkan selama 10 detik dengan cara diangin-anginkan dengan hembusan udara secara tidak langsung, dan dilakukan leg cure atau penyinaran menggunakan leg curing unit selama 20 detik. Jika sudah, maka pasang mock-up yang sudah dibuat di model study tadi dipasangkan pada bagian palatal dari gigi pasien. Jadi pada mock-upnya ini, yang patinya tadi dipasangkan pada bagian palatal dari gigi yang akan direstorasi. Contohnya seperti ini pada gigi pasien, di pati yang sudah dibuat tadi diaplikasikan atau ditempatkan pada bagian palatal. Kemudian selanjutnya dipasang celluloid strip pada bagian proksimal. Isolasi pada area kerja menggunakan cotton roll pada bagian labial. Pemasangan matriks celluloid strip pada bagian interproksimal. Kemudian distabilkan menggunakan wood wedge. Setelah itu dilakukan aplikasi resin komposit. Di sini resin komposit yang pertama yang digunakan yaitu resin komposit flowable. Diaplikasikan pada bagian palatal terlebih dahulu karena fungsinya mock-up tadi untuk membuat adaptasi atau pada bagian palatal, untuk membuat panduan di bagian palatal. Lalu untuk ketebalannya 2 mm, kemudian dilakukan leg cure selama 20 detik. Kemudian dilakukan aplikasi resin komposit lagi. Di sini dipilih resin kompositnya packable. Dan bahannya dibawa menggunakan tasis instrumen. Setiap aplikasi resin komposit itu memiliki ketebalan 2 mm dan setiap 2 mm dilakukan leg cure selama 20 detik. Atau di sini disebut dengan teknik layering. Sampai terdapat kontur yang sudah sesuai dengan kontur anatomis dari gigi. Kemudian jika sudah, dilakukan pembuangan ekses menggunakan ekskavator. Ekses dari tumpatan ini dibuang, dibersihkan, dan dilakukan finishing. Untuk finishing, menggunakan bor finishing pita kuning. Di sini dipilih bor finishing pita kuning berbentuk flame. Untuk finishing menggunakan bor finishing pita kuning. Di sini dipilih menggunakan bor flame diamond pada bagian labial dan pada bagian palatal. Kemudian pada bagian interproksimal menggunakan finishing strip. Dimasukkan di bagian interproksimal atau interdental. Selanjutnya dilakukan cek oklusi. Untuk cek oklusi menggunakan articulating paper.
pasien diinstruksikan untuk menggigit, seperti gerakan menggigit dan mengunyah makanan. Dicek apakah ada area yang traumatik atau tidak. Jika ada area yang traumatik, biasanya akan terdapat blocking, yaitu dengan warna yang lebih tebal dibanding yang lainnya. Jika ada traumatik, maka dikurangi lagi menggunakan burr finishing pita kuning. Jika sudah tidak ada traumatik, maka selanjutnya dilakukan polishing. Untuk polishing menggunakan enhance burr pada bagian labial dan pada bagian palatal, dan dipasang pada handpiece rose bead. Dilakukan finishing, dilakukan polishing pada bagian labial dan palatal. Kemudian pada bagian interproximal menggunakan polishing strip, dimasukkan pada bagian interdental atau interproximal. Jika sudah, maka diperlihatkan hasil dari restorasi tadi kepada pasien. Pasien diinstruksikan untuk bercermin. Apakah hasil restorasinya ini tadi sudah sesuai, atau pasien sudah merasakan puas, atau apakah ada. Jika pasien sudah merasakan puas dari hasil restorasinya, maka diberikan instruksi kepada pasien untuk dilakukan kontrol setelah 7 hari, dan pada saat kontrol dilakukan pengecekan dan dilakukan pemeriksaan subjektif. Apakah pasien merasa ada yang mengganjal, apakah sudah nyaman dilakukan pada saat menggigit, pada saat makan, dan pada saat pemeriksaan objektif itu dicek apakah ada tumpatan yang berubah warna, apakah ada yang overhanging, atau ada yang tumpatan yang step. Jika tidak ada, jika sudah bagus, maka tumpatan resin komposit kelas 4 GV Black dengan bahan resin komposit berhasil dilakukan. Terima kasih, sekian simulasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.